Kula diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kula adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kula betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarrek. Musyarrek itu menandingi syariatnya Rasulullah SAW. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah SAW. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di Sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya, ini namanya ngerpek? Enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD. Ini kisah nyata, ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal itu. Si guru SD tadi berdalih gini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi, itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Bah. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab gak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Nggak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang enggak ditunggui Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan teks yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca teks. Teks itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, yang akal manusia itu tidak sampai. Tapi pikiran itu menurut mazhab kita yang waras ini, saya ulang lagi, kita yang waras itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah SAW. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau nggak bersatu umat Islam ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Begini, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu, sehingga itu dikatakan mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu besar. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu udah akan jadi wali. Gagal itu di KPU, gagal. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini, memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Enggak juga kan? Manusia bisa enggak bikin unta? Yang wajar saja, yang lewat indukan, bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan?
Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Tidak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah SAW menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal, karena itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena ya itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa. Kasolihin Nuh, kasolihi Soleh, apa karena koti apa? Soleh, sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalu. Sebagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai saat terusnya wa tasrifir riyah saat terusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Karena logika yang terbangun begini. Dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus Tunda. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah itu diikhyakan banyak. Setiap mukmin itu walinya Allah. Tapi maknanya gini, waliyullahi wong sing bisa akeni Allah itu. Jadi enggak usah dimaknani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin waliyullah. Setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah. Dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya waliyullah sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti itu. Ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fokoh. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih. Maka umat Rasulullah terutama ulamanya harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa? Batas. Jelas ya. Makanya kita harus bertobat secara masif, mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil adat. Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Lah kita ini kan keliru, yaitu tadi, wah onta keluar dari apa? Batu. Laut Merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala.
Itu kebodohan. Makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya gak jadi wali. Sama tenang saja, nanti saya paling nggak sampai 1 jam karena saya tidak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena hormati bapak saya, karena buyut saya itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka hormat jenengan, hormat bapak saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya, karena saya datang tuh hormat bapak saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtilafil laili wan nahar sampai wal fulkil lati tajri fil bahri terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang nyamuk. Kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkei lah sama Nabi Musa. Ini gue, Nabi Musa keren, punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Nah di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat. Mukjizat paling keren, paling hebat. Karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif, kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat? Dengan alasan kita tidak mampu. Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya? Mohon bener gimana ini? Mohon gini malam selai didandani bareng-bareng. Mohon bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu gak lagi butuh sesuatu yang khariqun lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya, resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur. Hak gaul nih. Nggih peci, mboten. Terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Niki mau normal nih. Mboten kebanteran nih. Mboten kebanteran nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelat laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa khinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini contoh gampang. Kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi. Planet yang sebesar ini apa? Semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala
manusia itu baru dasar. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dasar. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, saya contohkan nyamuk tadi. Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma. Terusannya ba'udotan fama foko. Kayak apa? Susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat. Lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dasar mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dasar mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedasatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh nggih. Mboten apa-apa, sing penting ini lancar mon. Nggih. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Quran, kenapa disebut mukjizat paling apa? Dasar. Ini saya bacakan tag pokoknya ya, supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi, saking dahsyatnya, terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal qiyamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh sarehnya ya, oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sama harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah, nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sabahabi komen bahwa apa? Minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Bergaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedasatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat? Itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama.
Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim, cukup penalaran akal. Ini namanya basirah. Apa? Basirah. Nggih jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh tokate Nabi Musa to. Cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladzi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang nggak percaya tentu salah, ya kita sepakat. Tapi tetap saja yang nggak menyaksikan itu bisa saja nggak percaya, paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah. Dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan, karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk. Sekali-kali jangan dicablek. Ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-elus enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-elus, dikai mori. Jika kembang 7 taman ya gitu. Tapi kenapa nyamuk tidak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama tidak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Gamaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, sama Mbah Sahal ibunya Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau ibu saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gaya netok, baik alim terus putune pedita-pediti gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu gitu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Engko ora alim terus mulya tok gelem dicucup itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi nabiyam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap, jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab. Kisafam minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu. Digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah. Yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka nggak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun
amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr sak teruse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar afdolul anbiya sayyidul awalin wal akhirin, karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi sayyidul awalin wal akhirin? Sudah. Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya. Pokok iman. Selewat ke musola ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadzur. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman. Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah. Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadzar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nadzar, apa? Min ahlin, jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi ini. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa ndak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, ndak boleh. Sesuatu yang pasti ndak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Ndak boleh. Jadi amin itu ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Ya enggak usah saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Dabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super, gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya, jadi annal mu'jizati, pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa aso Musa, wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidihi walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil
kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam matabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihusban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya? Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seperempat jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani, bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya yang di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di sarang.
Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepet lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepet hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo, cukup deloknya mau. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar, ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini, dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya maknanya. Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja, mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah, karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu, paham kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami, Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu.
Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan mat, nggak apa pembantu ngono iku. Lah pembantu saja kamu tidak mau yang gitu kok malah punya bos begitu. Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadaraba masalah rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in, enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya nggak pernah datang dengan kekerasan, itu tidak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi, itu disebut qul falillahil hujjatul balighah. Nah sekarang orang rapati soal argumentasi, senengane neror. Nah, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang nggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kok arani pangeran piye? Nek mangan ya lesu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas marung. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Nggak mau kan? Allah menjelaskan karena ya kulanit kuduyan sego, artinya nak orang mangan yo lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis gak, tapi menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan. Wong kana ya kulanit gampang kan? Itu gampang. Gampang sekali, logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Ya termasuk kritik kita ya, tapi ya sudahlah, ini dunia ya macam-macam. Ono sing ngaramno lomba, ono sing mendukung lomba, macam-macam. Saya tidak dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 0-0, jadi tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi. Karena ya sudahlah, itu sudah takdir, semuanya takdir. Ada yang setuju ke lomba, ada yang mengharamkan apa? Lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini, menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil kiamah. Karena kita tidak perlu tongkat lagi Nabi Musa, nggak perlu ontanya Nabi Soleh, cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan di mana saja ayat-ayat itu, yaitu wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, atau inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Nah, cara berpikir gimana Gus? Gampang tadi. Kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita tidak mampu, memangnya kita mampu bikin langit bumi? Tidak mampu kan? Berarti ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya Allah. Jelas kan? Maka mukjizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah SAW ila yaumil kiamat dengan logika seperti itu. Saya ulang lagi, dengan logika seperti itu. Maka ulama nggak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini. Makanya ketika Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Orang kafir semuanya, kata Allah, baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab, itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka, dari cara berpikir mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo. Itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar, yaitu rasulnya Allah yang membaca sahifah-sahifah suci, maknanya Al-Qur'an.
Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus, kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi kana yakulanit, termasuk untuk menafikan Tuhan balita, paham ya? Tuhan apa? Fir'aun. Ini contoh terakhir, sampean siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai ini, bukan guyon, memang mau selesai. Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar itu. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar ya kriminal apa besar. Nggak guyon, betul itu. Saya tadi mau nyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini. Kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara. Dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan. Yang jelas itu tidak kamu ya. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada? Padahal andaikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, nggak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi Fatona itu ibarat mobil ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita tadi itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan Quran, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Karena runtuh semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika kalau kamu Tuhan, lalu mbah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, udah gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu saya mau bikin piramida, mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu. Nabi Musa langsung ganti gigi, yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan harus pikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi, dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya tidak ada umatnya Rasulullah SAW kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alam. Ya, mohon cekap ya. Mumpun gampang nih. Masalah sama kalau masalah. Jadi karena kebenaran Quran itu adhar wa adhar, sangat jelas. Sehingga nggak perlu butuh orasinya saya. Sebenarnya nggak perlu. Saya yakin, sampean sebelum saya terangkan ya sudah iman, sudah betul. Ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan. Karena ya menurut saya itu ya sudah adharu min samsi dhahira kalau dalam bahasa Arab. Kebenaran sejati itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari, karena ya tadi logika. Ya saya tambah satu contoh lagi, semoga ini selesai betul. Kemudian Quran misalnya gini, sampean tak bedai, kamu bisa melihat itu karena apa? Ini misalnya apa? Kertas yang saya bawa ini kan kuning, kamu bisa melihat itu karena apa? Mata kan? Nah itu masalah. Karena melihat kamu dengan mata, sekali ini tak tutupi, kamu tidak tahu. Atau kamu jauh menjadi tidak tahu.
Karena mata bisa terhalangi oleh jauh atau tertutupi. Beda dengan Allah. Allah itu kalau merumuskan tahu itu bukan karena melihat, karena menciptakan. Makanya Allah bilang ala ya'lamu man khalaqa. Apakah tidak tahu orang yang membuat? Misalnya ini, kertas ini kuning. Sama saya tak tutup begini. Kemudian kitab ini tak tinggal, saya datang ke Jakarta. Saya tetap tahu nggak kalau dalam ini ada kertas kuning? Tahu, karena saya yang menciptakan. Paham ya? Kamu bangun satu bangunan, di dalamnya ada besi ukuran sekian. Di situ kamu menyimpan emas setengah kilo. Setelah kamu pergi kemana-mana masih tahu nggak? Tahu, karena kamu yang menciptakan. Sehingga ketika kita janggal, masa Allah pirsa semua alam ini? Logikanya gampang, masa yang bikin tidak tahu? Makanya Allah bilang ala ya'lamu man khalaqa. Paham ya? Jadi gampang sekali, mukjizatnya Quran tuh gampang sekali. Nak raro kebangetan gitu. Ampun nggih, Al-Fatihah.